Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan membahas materi yang telah dipelajari, yaitu materi 1 sampai materi 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Cynthia Anissa, RP SPD MPDE. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, konsep permintaan, yang kedua, konsep penawaran, yang ketiga, keseimbangan pasar, yang keempat, elastisitas permintaan, yang kelima, elastisitas penawaran, dan yang keenam adalah perilaku konsumen. Pertama, ada konsep permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Permintaan menurut daya beli, dan B. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan menurut daya beli terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga permintaan absolut. Lalu permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya terbagi menjadi 2, yang pertama permintaan individu dan yang kedua permintaan kolektif atau permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada intensitas kebutuhan, yang kedua selera konsumen, yang ketiga pendapatan konsumen, yang keempat harga barang substitusi dan barang komplementer, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam ekspektasi konsumen tentang harga, dan yang terakhir periklanan. Lalu ada usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan, yaitu yang pertama target bisnis, yang kedua harga produk atau jasa, yang ketiga promosi, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Lalu ada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Konsep penawaran. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar konsumen, baik berupa barang maupun jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor dari konsep penawaran yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua ketersediaan atau harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, dan yang terakhir perkiraan harga di masa depan. Lalu ada macam-macam penawaran. Yang pertama itu penawaran individu dan yang kedua penawaran kolektif atau pasar. Sama seperti konsep permintaan, konsep penawaran juga memiliki hukum penawaran, yaitu suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seseorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Lalu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan jumlah produk yang ditawarkan atau harga dan produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Fungsi pasar yaitu yang pertama distribusi produk, yang kedua penetapan harga atau nilai, yang ketiga promosi, yang keempat penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir barang dan jasa. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama keseimbangan pasar jangka pendek, dan yang kedua keseimbangan pasar jangka panjang. Lalu cara mencapai keseimbangan pasar. Untuk mencapai sebuah keseimbangan, pemerintah berperan dalam hal itu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satunya itu dalam hal penetapan harga. Lalu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat dan kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain, dan perubahan pendapatan konsumen. Faktor-faktor dalam elastisitas permintaan, yang pertama ketersediaan barang substitusi di pasar, yang kedua proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, yang ketiga kategori barang, kebutuhan produk atau kebutuhan mewah, yang keempat keanekaragaman penggunaan barang, yang kelima jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dan dari barang tersebut, dan yang terakhir jenis barang dan pola preferensi konsumen.
Elastisitas permintaan ada 4. Yang pertama, inelastisitas sempurna, E sama dengan 0. Yang kedua, inelastis, E kurang dari 1. Yang ketiga, elastis uniter, E sama dengan 1. Dan yang terakhir, elastis, E lebih dari 1. Di sini yang kelima ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kualitas atau kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Fungsi elastisitas penawaran. Fungsi elastisitas penawaran menggambarkan hubungan yang terdapat antara harga P suatu barang dengan jumlah yang akan dijual, QS. Secara teknis, hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. QS sama dengan FP. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama, sifat perubahan biaya produksi, dan yang kedua, jangka waktu analisis. Jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Yang kedua, penawaran elastis. Yang ketiga, penawaran elastisitas sempurna. Yang keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Yang terakhir ada perilaku konsumen, yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Proses keputusan pembelian. Yang pertama, perilaku pasca pembelian. Kedua, keputusan pembelian. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pencarian informasi. Dan yang terakhir, pengenalan kebutuhan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor pribadi. Yang kedua, faktor psikologi. Dan yang terakhir, faktor sosial. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.